Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi bank syariah. Sebelum adanya standar akuntansi bank syariah ini, lebih dulu atau yang ada terlebih dahulu itu ada yang namanya standar akuntansi keuangan yang biasa disebut secara konvensional, di mana dalam standar akuntansi keuangan atau konvensional ini nama yang terlebih dahulu terkenal itu standar akuntansinya bernama PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia yang kemudian berubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Pada tahun 1994 kemudian perubahan ini itu dilakukan karena banyaknya standar akuntansi keuangan secara internasional, sehingga dari perubahan ini itu dapat memberikan standar akuntansi menjadi lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Setelah itu, pada tahun 1998 kemudian komite SAK ini dirubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK yang digunakan untuk otonomi untuk melakukan pengesahan dan juga penyusunan terhadap SAK. Kemudian muncullah yang namanya standar akuntansi keuangan syariah, di mana standar akuntansi keuangan syariah ini muncul karena terjadi perbedaan antara standar akuntansi pada perbankan secara konvensional dan juga pada perbankan secara Islam. Standar akuntansi keuangan syariah ini sama halnya dengan standar akuntansi bank syariah, tetapi yang menjadi perbedaan dari keduanya ini yaitu paradigma dasar pada jenis kedua industri tersebut, baik dari perbedaan jasa dan produk yang ditawarkan. Kemudian muncullah yang namanya standar akuntansi syariah atau SAS, di mana standar akuntansi syariah atau SAS ini merupakan sebuah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah ini lebih berkembang karena standar akuntansinya itu berkembang menjadi lebih baik dan juga sesuai dengan syariat Islam, dan juga karena adanya Dewan Syariah Nasional yang ngatur segala aktivitas yang berkaitan dengan bank yang sesuai dengan syariat Islam dan juga mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada yang berada di bawah naungan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Dasar pembuatan akuntansi syariah ini bersumber pada Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 yang dimana pada ayat ini menjelaskan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan, dan juga kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailatul Dinasari. Saya di sini akan membahas tentang 4 hal yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama yaitu definisi elemen laporan keuangan, yaitu untuk menentukan apakah transaksi harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran dan penilaian pedoman, digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan. Maksudnya di sini yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan agar dapat disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat yaitu pengungkapan. Maksudnya di sini yaitu untuk menentukan jenis informasi. Kemudian di sini ada laporan keuangan bank syariah. Yang konvensional itu ada 5. Yang pertama itu ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang syariah itu ada 9. Yang pertama itu ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan kebijakan, dan yang terakhir yaitu catatan atas lembaga keuangan. Kemudian laporan keuangan yang konvensional itu memiliki persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sedangkan syariah itu mempunyai persamaan
aset sama dengan liabilitas ditambah dana syariah temporer ditambah ekuitas. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan akuntansi bank konvensional dan akuntansi bank syariah. Yang mana aktiva dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada modal tetap dan modal yang beredar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang dan harta berupa barang. Selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Yang kedua, dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Yang ketiga, ada konsep konvensional, mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep syariah itu sangat memperhatikan hal dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya atau risiko. Yang terakhir ada konsep konvensional yang menerapkan prinsip laba yang ada ketika jual beli, sedangkan dalam konsep syariah dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital dengan yang berasal dari transaksi, bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai atau barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Aulia Mukorin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk produk lembaga keuangan syariah. Yang kedua, bentuk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga, bentuk penyaluran dana bank syariah. Yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal sendiri berarti pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan yang berkaitan dengan instrumen syariah. Lalu kedua, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah instrumen yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Yang ketiga, pasar uang dan produk perbankan syariah. Pasar uang sendiri adalah mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrumen pasar dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas dan kekurangan likuiditas. Yang keempat, asuransi dana dan pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagai peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir, gadai syariah. Gadai syariah sendiri merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjamkan uang. Lalu saya akan menjelaskan bentuk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada wadiah, lalu yang kedua mudharabah, yang ketiga murabahah, yang keempat baibi as-salamanajil, dan yang kelima musyarakah. Selanjutnya bentuk penyaluran dana bank syariah. Yang pertama itu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat pembiayaan prinsip akad pelengkap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.